Gesya Fajar Baru Shalom. Kita bersyukur 1 minggu telah kita lewati dan kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Siapa di sini yang merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan? Oh haleluya, mari kita hari ini mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini yang sudah kami lewati. Sungguh kami rasakan kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang membawa ucapan syukur kami, membawa pujian kami dan sembah kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Biar nama Tuhan saja yang disenangkan di tempat ini Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ku datang dengan syukurku,
persembahan yang hidup. Oh Yesus, membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Pernyataan iman kami di hadapan Engkau, hanya Engkau dalam hidup kami. Engkau yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus. Engkau
batuku, puja gunung batu keselamatanku. Hosana, puja gunung batuku, puja gunung batu keselamatanku. Hosana, puja gunung batuku, puja gunung batu, kau gunung batu kami. Hosana, puja gunung batuku, puja gunung batu keselamatan. Hosana, puja gunung batuku, puja gunung batu keselamatanku. Hosana, puja gunung batuku, puja gunung batu keselamatan. Sekali lagi. Hosana, puja gunung batu keselamatan. Amin. Hosana, puja gunung batuku, puja gunung batu keselamatan. Puja gunung batu keselamatan. Puja gunung batu keselamatan. Padahal kau gunung batu keselamatan kami, Tuhan Yesus. Yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan. Datanglah dan bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan siang hari ini. Dengan senang hati kami mau nyatakan Engkau Tuhan dan Allah kami. Cakrawala merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa layanan, kebangkitan pasti terjadi.
Kita bersukacita siang hari ini. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kegerakan Allah terjadi. Ketika kita bersatu, di sana Tuhan menyatakan berkat. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila kita semua hidup rukun dan damai. Dan kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita rindu setiap kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, amin. Mari bawa hati kita, buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, memberkati hidup kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari jemaat saja menyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Kiranya ini doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan,
saudara saya persilakan duduk, tetap nikmati hadirat Tuhan. Ketika saudara dan saya menaikkan pujian ini, sadarkah saudara, syair kalimat terakhir adalah ungkapan hati saudara dan saya yang berkata, bila saatnya nanti aku, saudara dan saya tidak berdaya, kiranya hidup ini sudah menjadi berkat. Yang artinya, saudara sadar bahwa saat ini dan kesempatan ke depan adalah kehormatan dari Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada kata lain yang bisa terungkap dari hati kami selain daripada kata syukur. Syukur kepadamu. Terlebih jika kami ada di ruangan ini yang adalah tempat yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Setiap umat yang Tuhan sudah tebus. Bahwa tempat ini adalah tempat perjumpaan kami dengan Tuhan. Tapi di tempat ini juga mengingatkan kepada kami bahwa selayaknya lah kami bersyukur kepadamu. Karena tidak jauh dari tempat ini, di seberang sana ada tempat yang namanya rumah sakit. Yang kami tahu banyak orang yang sedang menderita, banyak orang yang sedang mengalami kelemahan fisik itu dan mereka sedang dirawat. Olehnya perbedaan ini biarlah membuat kami untuk kami lebih lagi bersyukur. Kami di tempat ini dengan tubuh yang sehat, sedangkan di seberang sana ada banyak orang yang tubuhnya sedang tidak sehat. Kami bersyukur ya Tuhan. Olehnya kami menaikkan pujian bagimu, biarlah ini mendatangkan kesukaan di hati Tuhan saja. Izinkan hambamu, karena ketika Tuhan mempercayai hambamu, diberikan kesempatan oleh pemimpin, oleh gembala jemaat, oleh pengurus jemaat Tuhan di tempat ini, untuk hamba dapat melayani, yaitu menyampaikan isi hatimu, yaitu menyampaikan firman-Mu. Biarlah semata-mata Tuhan Engkau berbicara. Olehnya Engkau memakai hambamu, melalui mulut hambamu, hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan demikian juga untuk setiap orang percaya, umat-Mu di tempat ini, ketika mendengar, mereka dinasihati. Karena demikian kasih-Mu ya Tuhan adalah kasih yang menasihati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang terus memperbaharui setiap kehidupan kami. Dan terlebih dengan kasih-Mu, jika Engkau menegur kami bersukacita. Jika Engkau menegur kami bersyukur ya Tuhan. Itu bukti bahwa Engkau masih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu tetap atas hamba-Mu. Pengurapan-Mu tetap atas setiap kami. Karena kami yang percaya kepadamu mendapatkan pengurapan yang sama. Pengurapan oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami berdoa. Yang siap menyambut firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Ya, pemain musik kecuali keyboard ya, bisa mengalunkan instrumen. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, kok ragu-ragu? Ada yang amin, ada yang luar biasa, itu pun baru sebagian. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Iya, katakan bersama Yesus saya luar biasa. Iya, kembali untuk ayat ini saya populerkan kepada setiap orang percaya di gereja dimanapun, bukan hanya di GBI Kosambi Baru. Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-5 kalimat yang terakhir, bunyinya, Tuhan Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kalimatnya. Jadi olehnya ketika saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saudara harus merespon dengan jawaban, bersama Yesus, saya luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Iya. Amin? Karena ayatnya jelas. Bagi yang di minggu itu saya melayani atau berkhotbah di tempat ini,
Bapak Ibu Saudara tidak hadir, maka dengan singkat saya memperkenalkan diri. Slide pertama. Baik Bapak Ibu Saudara, itu keluarga, kecuali yang di pangku. Ya, kecuali yang di pangku. Karena foto itu ketika sebelum bulan Februari, anak sulung kami, menantu kami yang memangku anjing itu belum melahirkan istrinya. Anak sulung kami Michelle, suaminya Renner. Jadi foto itu belum sebelum bulan Februari. Michelle belum melahirkan. Karena di bulan Februari mereka dipercaya dengan keturunan setelah menikah 2 tahun sebelumnya. Dan kami dipercaya dengan cucu yang pertama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya Joni Sirimanto, jazznya itu terlalu panjang soalnya. Karena itu memang di KTP. Ya, Joni Sirimanto, saya singkat Joher. Jazznya adalah kepanjangan daripada atau singkatan daripada Jusuf Edi Susilo. Ya, itu pemberian orang tua. Jadi pemberian orang tua mau 1 kata, mau 5 kata harus disyukurin semua. Amin. Karena ada Bapak Ibu Saudara di KTP namanya 1 kata saja. Saya 5 kata, Joni Sirimanto Jusuf Edi Susilo. Ya, baik itu perkenalan singkat saja. Dan saya tambahkan bahwa ternyata Bro Putu ini mencermati atau cermat untuk menyusun jadwal di minggu ini. Secara khusus pengkhotbah dan WL-nya. Ya, pengkhotbah dan WL-nya kalau saudara sadar bahwa timbangan kami tidak banyak, yang artinya langsing. Benar? Ya, saya langsing, WL tadi langsing juga. Terima kasih, brother. Ya, sepakat khotbah dan pengkhotbah dan WL-nya langsing. Puji Tuhan. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya diminta tema untuk menyampaikan firman Tuhan, maka saya berdoa dan memberikan tema keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Kita membaca 3 ayat saja di Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Baik, yang pria membaca bersama dengan saya ayat yang pertama, ayat yang kedua maksud saya adalah yang wanita, dan ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita baca bersama 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saya akan membacakan ayat yang ketiga. Aku, kata Tuhan, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Katakan orang-orang itu aku. Katakan saya. Amin. Yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita aminkan untuk pembacaan firman Tuhan secara khusus 3 ayat saja yang terambil daripada kitab Kejadian pasal yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama adalah berbicara daripada perintah. Karena dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Yang pertama saya mau menekankan bahwa ketika kita orang percaya, legalitas kita di KTP Kristen, maka seharusnya kehidupan kita diwarnai dan menjadi habit adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Katakan amin.
Jadi habitnya orang Kristen, statusnya orang Kristen selain daripada kita adalah umat Tuhan, itu status. Di KTP kita, di negeri kita ada 6 agama dan kita berstatuskan agama Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai status orang Kristen, legalitas kita secara rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah umat Tuhan, orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini saya harus sampaikan kembali, meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, kembali kepada tema yang rindu saya sampaikan, berbicara daripada menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, adalah yang pertama, untuk saudara dan saya mengerti panggilan, yaitu untuk selalu taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada Tuhan kadang menuntut pengorbanan, tetapi selalu membawa kepada rencana Allah yang lebih besar. Ketaatan kepada Tuhan benar, yaitu menuntut pengorbanan. Karena taat kepada Tuhan menuntut pengorbanan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus di perikop Matius, Markus, Lukas, secara khusus Lukas pasal yang ke-22, ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, doanya berkata, jikalau cawan ini lalu daripadaku, tetapi jadilah kehendak-Mu. Ketaatan Tuhan Yesus endingnya dengan kata dalam doa itu, jadilah kehendak-Mu. Secara manusia Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus manusia 100%, dilahirkan oleh perawan Maria, bukan pertemuan sel sperma dan sel telur, karena itu roh. Nah, ini juga pelajaran, meneguhkan iman saudara dan saya. Tuhan Yesus yang kita percayai memang dia dilahirkan sebagai manusia 100%, buktinya dia dikandung oleh Maria. Sebagaimana wanita yang sudah berkeluarga, yang sudah bersuamikan, mengandung anak dan dilahirkan secara fisik sebagai manusia, tetapi bukan pertemuan sel sperma dan sel telur. Datang dari surga, roh yang ada dalam kandungan Maria itu. Lahirlah Yesus. Dengan demikian kita mengenal di dalam keimanan Kristen, Tuhan Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini pun pernyataan meneguhkan, kiranya meneguhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengan demikian Tuhan Yesus juga taat. Sekali lagi Tuhan Yesus juga taat. Taatnya adalah dia harus mati. Artinya apa? Berkorban. Artinya dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, berkorban buat saya dan saudara, buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, mari kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Suami-suami, mari jadilah sebagai pria, sebagai suami yang taat atau takut kepada Tuhan. Menjadi sumber yang bersih. Karena saya terlalu percaya ketika suami dalam sebuah keluarga menjadi suami yang taat kepada Tuhan, maka keluarga pasti diberkati. Katakan amin. Demikian juga saya melihat di sini wanita-wanita yang sudah berkeluarga, yang artinya menjadi istri-istri. Ketika engkau, ibu-ibu, wanita-wanita, engkau tunduk kepada suamimu dalam segala perkara, itu perintah Tuhan. Maka saya terlalu percaya juga untuk keluarga, ibu-ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak muda, remaja, ya, kaum milenial, taatlah kepada Tuhan, karena Efesus pasal yang ke-6. Selalu hormat kepada Tuhan, mengasihi orang tua. Dan dikatakan ini perintah yang penting. Kalau perintah yang penting diabaikan, konsekuensinya ada pelanggaran, ada hukumnya. Bapak Ibu Saudara dan secara khusus anak muda, kasihlah orang tuamu. Saya langsung bersaksi saja poin yang pertama ini. Papi mertua saya kembali dirawat hari Jumat sampai hari ini.
Makanya tadi saya beberapa kali menguap karena tidur 2:30, menunggu istri di rumah sakit dan lain sebagainya. Singkatnya yang mau saya sampaikan, saya berkata kepada istri saya begini. Saya panggil yang lakukan ke depan ketika papi masih ada, sampai kedaulatan Tuhan, Tuhan memanggil papi, lakukan yang lebih lagi, yang terbaik lagi. Saya ngomong begitu. Jadi singkat Bapak Ibu Saudara, saya ngomong sama istri saya yang ketika papi masih ada, lakukan yang lebih lagi. Lakukan yang terbaik lebih lagi. Sampai papi rohnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan itu dilakukan. Olehnya, sekalipun 7 bersaudara, istri saya sudah mengekspresikan apa yang saya sampaikan. Nungguin papinya, meluangkan waktu lebih banyak lagi. Merespon segala instruksi dokter dan segala sesuatunya yang berkenaan dengan papi kami, yang intinya papi kami sudah tidak berdaya, sudah 6 tahun tergeletak, dan banyak organ tubuh yang sudah tidak berfungsi, hanya jantung saja yang masih berdenyut. Singkatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana saya ngomong sama istri saya, lakukan yang lebih lagi. Lakukan yang terbaik lebih lagi. Sampai papi rohnya, sampai menghembuskan nafas terakhir dan rohnya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bentuk penghormatan, itu bentuk kasih. Lebih-lebih orang tua sudah tidak berdaya. Dengan demikian saya tidak berharap ada barternya dari Tuhan. Kami tidak berharap ini sebuah barter ketika nanti kami melakukan lebih lagi, mengasihi orang tua lebih lagi, melakukan yang the best. Lalu nanti berkatnya luar biasa. Kami tidak berpikir itu. Kami mau lakukan, bagian kami melakukan sebagaimana kata Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Bagian Tuhan kalau dia berjanji tidak berdusta, pasti akan mengenapi janjinya. Katakan amin. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, maka berbicara daripada janji berkat dinyatakan. Karena ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan ya dan amin, katakan amin juga. Karena Mazmur pasal yang ke-89 ada beberapa ayat di dalamnya bahwa Tuhan ketika dia berjanji tidak berdusta. Amin. Saya berjanji pernah meleset. Saya belajar sebagai seorang papi, saya berjanji untuk selalu menepati. Tapi sekalipun begitu sebagai manusia pernah meleset. Meleset waktunya tapi tidak meleset untuk tidak melaksanakan. Meleset waktunya saja. Dan softnya, diplomasinya, sabarlah nak, kan gitu, ya kan. Ingat sih ingat, tapi belum bisa melakukan apa yang saya janjikan, maka diplomasinya sabar dulu, nantikan berkat Tuhan. Nah, tapi belajar sebagai seorang papi, saya belajar. Sebagai orang tua, saya belajar. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bahwa janji berkat dinyatakan. Sebagaimana Abraham ketika dia taat, maka janjinya ya dan amin. Maka Abraham mengalami atau menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu. Dengan demikian aplikasi buat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita taat, maka pastikan janji Tuhan tergenapi atas hidup saudara. Sehingga ada perbedaan. Karena kalau saudara membaca Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang terakhir, di situ kalimat terakhir juga. Maka hidup saudara dan saya dibuat berbeda. Mengapa? Karena kita taat. Memang Maleakhi pasal yang ketiga sebagian besar berbicara daripada pengorbanan, persembahan dan persepuluhan. Ya, tetapi saya menekankan ketika saudara mau berkorban, ketika saudara setia mengembalikan persepuluhan, ketika saudara mentaati firman Tuhan, maka dibuat perbedaan. Maka dibuat perbedaan. Untuk meneguhkan saja, Maleakhi pasal ketiga, ya, saya akan membacakan.
Ayatnya ke-18. Iya. Maleakhi pasal yang ketiga ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Katakan amin. Orang benar itu siapa? Katakan saya. Orang benar itu siapa? Amin. Dan kalau saudara dan saya orang benar, artinya pelaku firman Tuhan, artinya taat kepada Tuhan dengan perintah-perintahnya, maka status saudara dan saya adalah orang benar. Kembali katakan amin. Dan kalau saudara dan saya adalah orang benar, maka dibuat perbedaan. Saya mengalami perbedaan demi perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Satu hal yang menjadi sebuah kepastian, kepastiannya adalah ketika saya mengembuskan nafas terakhir, roh saya akan kembali ke surga. Demikian saudara, katakan amin. Itu sebuah kepastian. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya ketika kita mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini, roh saudara dan saya kembali ke surga, kepada Bapa di surga. Yang kedua, janji berkat dinyatakan. Yang ketiga, misi jadi berkat dijalankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberkati Abraham supaya melalui dia semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Amin. Keluarga Kristen dipanggil bukan hanya menikmati kasih karunia, tetapi juga membagikannya. Jadi pastikan bahwa ketika kita sudah dipanggil, diselamatkan menjadi orang Kristen, bahkan dibuat perbedaan, ada perbedaan antara hidup kita, keluarga kita dengan orang lain. Jadi saya mau pastikan keluarga Kristen dipanggil bukan hanya menikmati kasih karunia, tetapi juga membagikannya. Meneguhkan, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-35. Silakan tampilkan. Setelah ini saya mau membacakan WA dari anak sulung kami. Ya, silakan. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-35. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi. Saya mau bertanya, ada berapa banyak saudara di sini adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang berbahagia? Loh, sebagian enggak? Iya, sebagian enggak? Atau sadar memang karena saya belum memberi? Atau sadar memang karena saya belum memberi? Karena rahasianya, rumusnya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau jadikan habit hidup saya seperti ini. Lebih berbahagia memberi. Ketika saya memberi perhatian, memberi waktu, memberi dana, memberi apa saja, wow, saya bahagia. Saya bahagia. Tempatnya jadi lupa saya, yang saya mau ceritakan ini, supaya nanti lengkap. Singkatnya begini Bapak Ibu Saudara. Oke, dari tugas di sebuah kantor, gerimis, juga nahan, kencing. Sehingga ketika saya lewat dan mogot, saya langsung masuk ke McDonald. Saya bisa menyalurkan, nggak menahan kencing, saya bisa menikmati McDonald dengan pesanan saya. Singkatnya setelah saya selesai, sudah terang. Saya ke parkiran, ada petugas parkir. Saya berikan sejumlah uang, dia mau kembalikan, saya berkata, tidak. Semua untuk abang. Oh, terima kasih, terima kasih. Saya sempatkan waktu ngobrol, kurang lebih ada 10-15 menit. Tanya anak dan lain sebagainya. Setelah obrolan itu, maka saya dengan ekspresi kasih, bukan tergerak tetapi sudah menjadi habit saya.
Saya keluar, saya pura-pura berpaling, saya mempersiapkan sejumlah uang tertentu. Dan ketika saya pamit, saya memberikan. Wajahnya langsung berubah. Saya membuat terharu. Ya, pasti dia senang dan sukacita. Karena dia langsung merespon, terima kasih Pak, terima kasih sekali untuk pemberiannya. Karena pagi tadi anak saya berkata, Pak, tolong belikan, dia nyebut ada makanan tertentu. Tolong belikan Pak. Dan bapaknya berjanji, oke nanti pulang kerja, Papa belikan ya. Jadi dia katakan tadi anak saya berkata, Pak nanti belikan. Dengan demikian ketika saya menerima berkat ini dari Bapak, saya akan pulang membawa yang dia minta. Wow, saudara. Hati saya bersukacita, penuh dengan sukacita dan bahagia. Saya bahagia, orang lain bahagia. Sekali lagi, saya bahagia, orang lain bahagia. Dan pastikan ini terjadi atas hidup saudara. Ketika saudara rindu berbahagia lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Saudara mau berbahagia? Banyak memberi. Karena ketika saudara memberi itu sebagai tuaian. Kalau saudara lebih banyak memberi, tuaiannya juga lebih lagi. Itu janji, sekalipun kita tidak berpikir ini sebuah barter dengan Tuhan, tidak. Saya tidak membuat ini ranah barter dengan Tuhan, tidak. Tapi saya menghidupi dan mentaati kata Tuhan, perintah Tuhan dari hari lepas ke sehari. Dan demikian pastikan Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk saudara menyenangkan hati Tuhan. Menjadi keluarga, menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi berkat. Saya tadi berjanji pada hari Senin saya menerima WA dari anak sulung dan kirim foto ketika dia masih kecil, masih balita. Saya gendong. Ya, hari Senin itu adalah memperingati daripada Father's Day. Olehnya dia mengirim foto ini. Saya gendong dia, dan dia memberikan ucapan untuk saya. Karena hari itu adalah Father's Day. Dan kalimatnya singkat. Dia berkata begini, gak ada dusta. Makasih papi, sudah jadi papi yang terbaik di hidupku. Ya, kalimatnya sederhana. Baca bro. Makasih papi, sudah jadi papi yang terbaik di hidupku. Enggak, iya kan? Enggak berdusta toh? Saya bahagia. Sebagai seorang papi, sebagai seorang ayah. Didapati oleh anak-anak bahwa menjadi papi yang baik. Pastikan bapak-bapak jadilah bapak yang baik. Bagi istri, bagi anak-anak. Sehingga ada kenangan yang luar biasa. Bagi keluarga Kristen, jadilah keluarga Kristen yang baik. Menjadi pelaku firman, taat kepada Tuhan. Karena ketika saudara dan saya taat kepada Tuhan, Tuhan itu yang berjanji iya dan amin. Saudara rindu berbahagia? Saudara rindu berbahagia? Amin. Saya undang pemain musik. Karena akan ada ucapan syukur, jadi khotbahnya enggak usah lama-lama. Silakan. Dengan nada yang sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi. Kembali bait yang pertama. Selidiki aku, selidiki aku, Lihat hatiku, apakah
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Sekali lagi tersembunyi bait yang pertama. bagi. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Katakan aku lihat, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. aku tetap Kembali katakan, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Musik saja mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, sadarkah saudara, ungkapan hati saudara di kalimat terakhir ketika saudara menyanyikan pujian atau nyanyian ini, kau dapati aku setia. Biarlah ini bukan saja saudara bisa nyanyi lagu ini dengan kalimatnya, tetapi ini ungkapan hati saudara. Saudara dan saya berkata, Tuhan lihat hatiku. Engkau biarlah melihat, Engkau mendapati hidupku setia adanya. Setia hari ini, setia hari ini. Katakan setia hari ini. Karena sekalipun harinya berubah, ketika saudara berkata setia hari ini, itu tidak berubah. Saudara paham? Harinya bisa berubah, hari ini hari Minggu. Saudara berkata, aku mau setia hari ini. Besok hari Senin, saudara berkata, aku mau setia hari ini. Hari boleh berubah, ungkapan isi hati saudara tidak berubah. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu Kau tahu Tuhan, dan menilai hidupku, tak ada yang mari tersembunyi. yang mau setia kepada Tuhan mengangkat tangan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, saya meneguhkan iman saudara dengan pernyataan ini. Bukankah saudara dan saya berkata, Tuhan aku mau berjuang. Dan saya mau katakan perjuangan saudara dan saya, usaha saudara dan saya, bukan semata-mata usaha sebagai manusia. Tapi kalaupun kita berjuang, kita berusaha, ada Roh Kudus yang menolong saudara. Katakan amin. Ada Roh Kudus yang menolong saudara, sehingga kita tidak berjuang sendiri, kita tidak berusaha sendiri. Roh Kudus yang menolong saudara untuk menolong dalam kesetiaan. Hidup dalam kesetiaan, setia kepada Bapa di surga yaitu Tuhan Yesus Kristus. Telah kulihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang
menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, mengangkat tangan di hadapannya. Engkau melihat setiap kami pribadi ya Tuhan. Kami mengangkat tangan sebagai tanda kami mau setia kepadamu. Dan kalau kami mau setia kepadamu, Engkau menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Untuk kami hidup dalam kesetiaan dari hari lepas ke sehari. Menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Menjadi pribadi, itu orang tua, itu suami, itu istri, itu anak adalah menjadi pribadi yang diberkati. Dengan demikian kami pasti mengekspresikan, merealisasikan kasih kami kepada komunitas kami. Di mana Tuhan menempatkan kami. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan di tempat ini. Ketika mendengar pesan Tuhan hari ini, sungguh iman mereka diteguhkan. Amin. Dan dengan demikian oleh Roh-Mu yang kudus, keluar dari ruangan ini mereka akan mengekspresikan, mengimplementasikan kehidupan rohani, kehidupan Kristen yang berdampak sehingga mereka mempermuliakan Engkau. Inilah doa hamba untuk ibu-ibu Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai gembala. Biarlah Tuhan Engkau berkati sebagai ibu gembala di tempat ini dengan seluruh jemaat, seluruh pengurus jemaat Tuhan di tempat ini. Ibu Ketua diberkati oleh Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan. Bahkan Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu, memenuhi apa yang dibutuhkan bagi ibu gembala, keluarga, dan bagi jemaat Tuhan secara khususnya di tempat ini. Biarlah mereka bersuka cita dengan penggenapan janji-Mu atas kehidupan mereka. Ini doa hamba-Mu, doa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat GSF Wajah Baru mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johannes. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga berlimpah-limpah. Kita akan memberikan persembahan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas persembahan boleh maju ke depan. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Jamal akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan sudah berkati kami lewat ibadah kami pagi hari ini. Dan kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan, supaya berguna bagi kemuliaan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Biarlah kasih Tuhan terus terukir di dalam lubuk hati kami. Sehingga kasih itu tidak pernah jauh daripada hidup kami. Kasih itu ada dalam kehidupan kami, tersimpan dan terus bertumbuh di hati kami, memberkati kehidupan kami. Kasih itu adalah Kristus sendiri. Tuhan sendiri adalah kasih. Kasih itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam perjalanan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan dan sampai akhir ibadah ini, kami penuh dengan sukacita karena Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, Tuhan kiranya Engkau memberkati firman ini Allah. Firman ini akan kami terus perhatikan. Biarlah firman ini bertumbuh di hati kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan juga menjadi berkat. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Ada ketaatan, kesetiaan akan firman-firman Tuhan yang kami lakukan. Disitulah kami melihat kuasa Tuhan. Hidup kami menjadi saksi dan berkat. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joher. Di dalam nama Yesus, pelayanannya diberkati, keluarganya diberkati, usaha pekerjaannya diberkati. Di lingkungan masyarakat dimanapun melayani, di situ ada berkat Tuhan. Banyak orang boleh mengenal Yesus. Banyak orang diberkati oleh tangan yang senantiasa mau terulur untuk berbagi. Perhatiannya Tuhan, kehidupannya yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Umat-Mu Tuhan, Jemaat Fajar Baru, kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus ada bagi kami. Bahkan lebih daripada itu, berkat Tuhan sekalipun di masa sulit ini, berkat Tuhan terus ada bagi kami. Karena berkat itu Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami tidak perlu takut berkepanjangan atau terlalu ketakutan menghadapi hidup ini. Karena ada Tuhan memberkati kami. Sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kiranya kekhawatiran, kecemasan itu terhalau daripada kehidupan kami. Yang ada adalah ketenangan, kedamaian. Karena kasih itu, karena Yesus ada dalam kehidupan kami, yang menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada saat ini umat-Mu yang datang Tuhan, mengalami keletihan dalam tubuh kami, di dalam nama Yesus, kami serahkan tubuh kami untuk Engkau berkati ya Allah. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah. Jikalau ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong kami mengatasi pergumulan ini dengan kekuatan daripada Allah. Beri kami kemenangan sehingga kami boleh keluar di dalam kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Iman kami terus bertumbuh oleh karena segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur berkat Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi iman kita bersama-sama. Oleh sebab itu sekarang angkatlah kedua tanganmu dan kita akan bersama-sama diberkati dan menerima berkat yang daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan berkat daripada Allah. Roh damai sejahtera menyertaimu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.